Ada Mbak Betty. Aha, Mbak Ita tadi sudah. Ini sambil liburan ini Mbak Ita. Oke, beliau deh. Hari ini kita akan melatihkan apa dan bagaimana beliau deh. Nah, beliau deh di mana ini? Beliau deh, ya. Hari ini kita latihan biasa. Latihan biasa ya. Karena judulnya udah habis kan. Oh iya, kita kehabisan judul teman-teman. Tapi nggak penting, judul itu nggak penting. Yang penting latihannya, oke? Yang penting latihan. Ya, baik. Jadi nanti kita akan berlatih lebih kurang 1 jam, kemudian nanti akan ada diskusi seperti biasa ya, tanya jawab sekitar 30 menit begitu. Baik, silahkan Bli Ode dan Ibu Oka untuk memulai latihannya, teman-teman. Selamat bersiap-siap, kita berlatih bersama-sama. Yuk. Baik. Terima kasih Ibu, Bapak, teman-teman, kakak Mayura. Pagi ini seperti biasa kita mulai dengan duduk setengah padma, ada padmasana, kaki kanannya di atas, duduk nyaman. Kita akan tetap masih pada yoga basic, tetapi mungkin nanti saya akan tambahkan sedikit, sudah lama kita tidak lakukan keseimbangan tangan ya, atau hands balance. Mari duduk nyaman, kaki kanan di atas. Kemudian kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut, kita pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yoga asana. Bernafas tenang dan perlahan. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Amati saja setiap tarikan nafas, amati pula setiap hembusan nafas. Ya, cukup. Mari satukan tangannya di depan dada, anjali mudra, sikap menghormat. Sebelum mulai, kita akan berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan dimulai. Ya, cukup gosok-gosokkan tangannya sampai hangat. Kemudian tempelkan di pipi kiri kanan. Baik. Di laptop saya kelihatan wajahnya Mbak Rosa. Sultan. Saya nggak lihat, tidak kelihatan di saya ya, di speaker view ya. Padahal saya sudah tulis, sudah klik speaker view di sini. Monggo di saya lihat, oke. Saya lihat Mbak Rosa yang intip di layar. Oke. Baik, silakan angkat kedua tangannya ke atas. Jari-jari tangan dibuka kuat, telapak tangan berhadapan. Kemudian pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas kurma. Tarik kuat tangannya ke atas, rasakan tarikan kuat di pinggang kiri kanan. Bernafas kurma, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras. Dekatkan wajahnya ke matras.
Mulai saat ini kita kuatkan perutnya. Biarkan kaki kanan masih ada di atas kaki kiri. Cukup, kembali. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Tarik kuat tangannya ke atas. Kencangkan perutnya. Lepas. Turunkan tangan ke kiri kanan. Seperti biasa, putar ke kiri. Tulang belakang tetap tegak. Pandangan ke belakang. Putar badannya ke kiri. Putar bahu kanan di depan, bahu kiri lurus ke belakang. Kuatkan perutnya. Angkat lagi kedua tangan, tarik nafas. Tarik kuat tangannya. Lepas nafas, putar ke kanan. Tulang belakang tetap tegak. Kencangkan perut, pandangan ke belakang. Bernafas normal. Iya, cukup, kembali ke depan. Tangan di masing-masing lutut. Jatuhkan badan pelan ke depan. Kita putar badannya ke kiri 2 kali. Tarik nafas, dorong badan ke kiri. Kemudian tegakkan badan. Lepas, jatuhkan ke kanan. Nafas, tegakkan badan. Lepas. Mari balik arah. Dorong badan ke kanan, tarik nafas, tegakkan badan. Lepas nafas. Nafas. Lepas nafas. Cukup, tegakkan badan. Mari turunkan kaki kanan di depan. Kemudian angkat kaki kirinya di atas. Kaki kiri di atas kaki kanan. Kembali angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, lepas, jatuhkan pelan ke depan. Dekatkan wajahnya ke matras, tetap kuatkan perutnya, rasakan mata kaki kiri menempel di perutnya. Lakukan pada batasnya, bernafas normal. Bernafas normal. Cukup, tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Tegakkan badan, tarik kuat tangannya lagi ke atas. Kencangkan perut, turunkan tangan kiri ke sisi kiri. Dorong badannya ke sisi kiri, tekan kuat ke bawah, pandangannya ke atas. Dorong semaksimal mungkin, boleh sentuhkan siku kiri di bawah. Pandangannya ke atas, bernafas normal. Tarik nafas, tegakkan badan. Lepas, jatuhkan ke kanan. Dorong tangan kanan ke sisi kanan. Tekan kuat badannya ke bawah. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Cukup. Tegakkan badan. Luruskan tangan ke depan. Mari. Turunkan kaki kiri. Dorong ke depan. Biasa. Sikap meja. Kedua tangan tegak, kedua paha tegak. Pastikan kuatkan perutnya, kunci perutnya, jari-jari tangan dibuka kuat. Pandangan ke depan. Mari kaki kiri ke belakang, tangan kanan ke depan. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tendang kuat kaki kirinya ke belakang, tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas. Yuk, saya contohkan dulu 2 nafas ya. Saya contohkan dulu, tarik nafas, angkat tangan kanan, angkat kaki kiri ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggungnya ke atas, siku kanan ke lutut kiri. Lakukan pelan, tarik nafas ya dari angkat. Oke? Mari kita ulangi. Dorong kuat tangan kanan, kaki kiri ke belakang. 2 kali tarikan nafas, tarik nafas, angkat tangan kanan, angkat kaki kiri semampunya. Lepas nafas, lengkungkan punggungnya ke atas, siku kanan ketemu lutut kiri. Sekali lagi tarik nafas, angkat kuat ke atas. Lepas nafas, siku kanan
ketemu lutut kiri. Tarik nafas, ambil telapak kaki kiri, dengan kuat ke belakang. Pandangan ke depan. Cukup, turunkan pelan. Mari, kaki kanan lurus ke belakang. Tangan kiri ke depan. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Mari 2 putaran seperti tadi. Tarik nafas, angkat tangan kiri, angkat kaki kanannya. Lepas nafas, lengkungkan punggungnya ke atas, siku kiri, lutut kanan. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Ambil telapak kaki kanan, tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan. Bernafas normal. Cukup, turunkan. Mari dorong badannya ke belakang. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Sentuhkan keningnya ke matras. Yuk, kedua tangan lurus. Jari-jari tangan dibuka kuat. Kedua tangan lurus, jari-jari tangan dibuka kuat. Yuk, dorong badannya ke depan. Perlahan, kobra. Bhujangasana. Pastikan kedua sikunya masih sedikit ditekuk. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas, putar ke kiri. Putar lehernya ke kiri. Lihat tumit kaki kirinya di belakang. Tetap bernafas normal. Kembali tarik nafas ke depan. Lepas nafas, putar ke kanan. Kembali ke depan, tarik nafas. Angkat badannya perlahan. Adu muka, svanasana, dan downward facing dogs. Bernafas normal. Tekan kuat tumitnya ke bawah. Dorong bahunya ke belakang. Silakan tekuk lutut kiri kanan. Bergantian. Ya. Tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Mari. Kaki kiri ke belakang, ke depan. Di antara kedua tangan. Di antara kedua tangan. Yuk. Tegakkan badannya. Angkat kedua tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Pandangan ke depan saja. Kuatkan perutnya. Selalu kuatkan perutnya. Tarik nafas. Satu tangan di atas. Lepas, turunkan pelan. Putar badan ke kiri. Siku kanan di luar lutut kiri. Pandangan ke siku kiri di belakang. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangan. Mari tarik lagi kaki kanan sedikit ke belakang. Turunkan lutut kanan. Tegakkan badan. Betis kaki kiri. Tegak. Badannya tegak. Tarik kuat tangan ke atas. Pandangan ke depan saja. Tekan kuat badannya ke bawah. Sampai batas sakit di pangkal paha kanan. Tarik nafas. Lepas, dorong pinggulnya ke belakang. Kaki kiri lurus, paha kanan tegak. Yuk, seperti biasa, jatuhkan badannya pelan. Bagi yang baru, tekan saja lututnya dengan kedua tangan. Yang penting kaki kiri lurus, jatuhkan badannya. Dekatkan perutnya dulu ke paha kiri. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangan. Dekatkan wajahnya ke kaki kiri. Bernafas normal. Amati batasan sakitnya di hamstring kaki kirinya.
Yang cukup, kembali dorong badannya ke depan. Tetap tekan kuat badannya ke bawah, tegakkan badan. Biarkan betis kaki kiri tetap tegak, tarik kuat tangan ke atas. Dekatkan tangan ke kuping kiri kanan, tekan kuat badan ke bawah, kemudian putar badan ke kanan. Hanya diputar bahunya saja, pandangan ke tumit kaki kanan di belakang. Bernafas normal, diputar ke kanan, bahu kiri depan, bahu kanan di belakang. Cukup, kembali ke depan, turunkan pelan. Mari kaki kiri ke belakang, kembali adu muka suara, tekan kuat tumitnya ke bawah, dorong bahunya ke belakang. Jari-jari tangan dibuka kuat, mencengkram dengan kuat. Bernafas normal. Yuk, kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan. Pastikan dulu di antara kedua tangan. Bukan tangannya yang ke belakang, tetapi kakinya di antara kedua tangan. Yuk, tegakkan badan, tekuk lutut kanannya, tarik kedua tangan ke atas. Pandangan ke depan. Dekatkan tangan ke kuping kiri kanan, tekan kuat badan ke bawah. Satukan tangan di atas, tarik nafas. Lepas, turunkan pelan, putar ke kanan. Siku kiri di luar lutut kanan, kemudian putar pandangan ke siku kanan di belakang. Cukup, kembali ke depan, turunkan pelan. Tarik sedikit lagi, kaki kirinya ke belakang, sedikit lagi. Baru turunkan lutut kirinya. Tekan kuat pinggulnya ke bawah, sampai terasa sakit di pangkal paha kirinya. Tegakkan badan, tarik kuat tangan ke atas. Tarik kuat tangannya ke atas, tarik nafas. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Kaki kanan lurus, paha kiri tegak. Kemudian jatuhkan badannya pelan. Dekatkan dulu perut ke paha kanan. Kalau sudah ketemu sakitnya di hamstring kaki kanan, ditahan di sana. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya, dekatkan wajah kaki kanan. Bernafas normal. Cukup, kembali dorong pinggulnya ke depan. Tekan kuat ke bawah, kembali sakit di pangkal paha kiri. Tegakkan badan, tangannya tegak di kiri kanan kuping. Tarik nafas, lepas, putar bahunya ke kiri, putar badan ke kiri, badannya tetap tegak. Pandangan ke tumit kaki kiri di belakang. Bernafas normal, tetap tekan badannya ke bawah. Cukup, kembali ke depan, turunkan tangannya pelan. Mari kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rileks. Silakan mengganggu pelan, kita panaskan sedikit di otot tulang leher. Kemudian menggeleng ke kiri ke kanan. Pelan tetapi kuat. Cukup, angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan sampai di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya, bernafas normal. Ya, cukup, bebaskan tangan. Masih pemanasan, kita lanjutkan dengan pemanasan berikutnya. Silakan berdiri di ujung matras. Tangan di dada, sudah lepas sekarang. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas, dorong ke belakang. Dorong kuat tangannya ke belakang, kencangkan perutnya. Lepas, jatuhkan ke depan, pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan, dekatkan wajah ke kaki.
Kaki kiri jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Kedua tangan digantungkan rileks. Kedua tangan digantungkan rileks, pandangan ke atas, tidak memejamkan matanya. Cukup turunkan kedua tangan, kaki kanan ke belakang. Adu muka sana-sana. Tekan kuat duitnya ke bawah, dorong bahu ke belakang. Astanga namaskara. Turunkan dulu kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depan, sentuhkan. Dorong sedikit ke depan, perlahan. Kobra atau Bhujangasana, dua siku masih sedikit ditekuk, pandangan ke atas. Lepas nafas, angkat badannya perlahan, kembali adu muka sana-sana. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan dulu di antara kedua tangan. Baru turunkan lutut kanan. Tegakkan badan, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Tekan pinggulnya ke bawah sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Ya, cukup turunkan tangannya, kaki kanan ke depan. Cium lutut, dekatkan wajahnya ke kaki. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang, kuatkan perutnya. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya. Bebaskan tangan. Yuk, gerak-gerakan badan. Kembali tangan di dada. Angkat tangan ke atas. Nafas. Lepas nafas, pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan di matras. Dekatkan wajah ke kakinya. Kaki kanan jauh ke belakang. Turunkan lutut kanan. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup turunkan pelan. Kaki kiri ke belakang. Adu muka asana-sana. Astanga namaskara. Turunkan kedua lutut dulu. Dada di antara kedua tangan. Dagu sentuhkan di depannya. Dorong sedikit badan ke depan, kobra, Bhujangasana. Pandangan ke atas, dua siku sedikit ditekuk. Lepas nafas, kembali angkat pelan. Adu muka, suasana. Kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Baru turunkan lutut kiri, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke depan. Gantungkan kepala, yang mau silakan dekatkan wajahnya ke kaki. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Silakan gerak-gerakan badan. Kita sudah panas, tetapi kita akan panaskan lagi. Baik, masih biasa ya, masih banyak gerakan berdiri yang sifatnya membangkitkan, memberi energi kepada tubuh. Mari kita kembali ke ujung matras. Tarik kedua tangan ke atas. Kencangkan perutnya, selalu kuatkan perutnya. Lepas, jatuhkan pelan.
Gantungkan dulu kepalanya, rilekskan sebentar, ambil beberapa nafas, boleh sedikit menekuk lututnya dan dekatkan perutnya ke paha. Boleh sedikit menekuk lututnya, dekatkan wajahnya ke kaki. Ya, cukup. Doakan kepala lihat ke depan, tarik nafas. Jari-jari tangan tidak menyentuh di bawah. Lepas. Mari kaki kiri ke belakang. Jijitkan saja kaki kiri, tekuk lutut kanan. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Tarik dua tangan ke atas, tekan badannya ke bawah. Kaki kiri tetap kencang kuat ke belakang. 2 kali. Tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangan ke samping kiri kanan. Tekan kuat badannya ke bawah. Mari, boleh kepalkan tangannya. Kalau semangat, jijitkan kaki kanan di depan. Tarik nafas, jijitkan kaki kanan. Lepas dorong badan ke depan. Badan dan kaki kiri satu garis lurus. Kemudian jepit kuping dengan kedua tangan. Ditahan sebentar. Semakin didorong tangannya akan terasa semakin ringan. Ya, cukup. Tegakkan badan. Tekan kuat badannya ke bawah. Mari. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Pandangan ke tangan kanan di depan. Biarkan lutut kanan tetap ditekuk. Biarkan paha kanannya panas. Yuk, angkat tangan kanan ke belakang, tarik nafas. Pandangan ke tangan kanan di belakang. Ya, cukup. Mari bentangkan tangannya. Kemudian putar, turunkan tangan kirinya di depan. Tarik kuat tangan kanannya ke atas, pandangan ke tangan kanan di atas. Yuk, sentuhkan tangan kiri, angkat tangan kanannya ke atas. Pariwarta, Parsua, Kona Asana. Amati nafasnya, putar badannya lebih kuat lagi, pandangan ke tangan kanannya di atas. Tangan kiri di bawah, ya. Cukup, turunkan tangan kiri. Dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas. Jatuhkan badannya. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Kedua kaki tetap lurus. Ya, kaki kirinya lurus. Mari. Angkat tangan kirinya ke atas. Kita ke Trikonasana. Kedua kaki lurus, tangan kiri ke atas, jari tangan kanan menyentuh di bawah. Yang sudah kuat boleh tempelkan telapak tangan kanannya di bawah, pandangan ke tangan kiri di atas, bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan tangan kiri, dorong ke depan, tekuk lutut kirinya. Saya contohkan dulu ya. Karena beberapa di antara kita banyak yang baru, jadi sebenarnya gini, saya contohkan dulu, tidak usah diikuti sambil ambil beberapa nafas. Ya. Jadi kaki kiri ke belakang, tarik nafas, lepas jatuhkan. Ya. Bagi yang tidak kuat, ya, kaki kanan, kaki kanan ke belakang, boleh seperti ini, tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan. Terus yang ketiga, bagi yang tidak kuat, ya, kaki kanan tata ke belakang atau begini, kemudian sentuhkan lututnya dulu, tarik nafas, lepas, jatuhkan dulu lututnya, jatuhkan badan. Ya, ada 3 pilihan, jangan ada pilihan keempat. Walaupun ada, tarik nafas di pilihan keempat, lepas nafas. Ya, oke, silahkan 3 pilihan. Mari, kaki kanan tetap di depan. Yuk, kaki kiri lurus ke belakang. Pandangan ke depan. Yuk, kaki kanan rata ke belakang, tarik nafas. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Lepas nafas. Yang tidak kuat boleh sentuhkan lututnya dulu. Tarik nafas, cobra. Kita lakukan sekarang gerakan belalang. Ya. Lepas, tempelkan dagunya.
Angkat kaki kiri ke atas, ditopang dengan kaki kanan. Ditahan sebentar. Bernafas normal. Pastikan telapak tangan di samping kiri kanan. Kaki kiri ditopang oleh kaki kanan, telapak kaki kanan dari bawah. Yuk, tidak usah dilihat kakinya di belakang. Selaraskan kakinya, kaki kiri nopang kaki kanan, nopang kaki kiri gitu. Tidak usah dilihat, semakin dilihat nggak ketemu-ketemu nanti kakinya, nggak selaras. Ya. Kalau sudah merasa aman, boleh angkat tangannya ke samping kiri kanan. Amati saja nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Kalau sudah kuat lagi, boleh kaitkan tangannya di belakang. Tarik mendekat ke kepala. Ditahan. Lakukan di ujung kemampuan. Amati nafasnya. Ya, tidak usah panik di sini. Tidak ada apa-apa. Cuman menselaraskan gerak kaki. Oke, cukup. Turunkan pelan-pelan. Oke, saya lihat beberapa banyak yang melihat kakinya di belakang. Kalau dilihat kakinya kok nggak ketemu, semakin dilihat semakin tidak ketemu gitu. Ya, angkat saja kaki kirinya, kemudian dicari-cari dulu. Kalau sering kita melakukannya akan semakin selaras ya. Tujuannya hanya menselaraskan kaki. Ya. Jadi dari saya contohkan lagi, ya dari kobra, kemudian lepas tempelkan dagu, angkat kaki. Kalau sering dilatih udah langsung ketemu, ya nanti angkat pelan ke kiri kanan. Gerak-gerakan tangannya rileks, supaya lebih rileks. Di pose ini semakin tenang, badan kita akan semakin menemukan formnya sendiri. Oke? Belum istirahat. Ayo, kobra. Angkat perlahan. Adu buka asana. Ambil beberapa nafas, rilekskan di sini. Mari kaki kiri ke depan. Pastikan di antara kedua tangan. Yuk. Tekuk lutut kirinya, tegakkan badan, tarik kedua tangannya ke atas, tekan badannya ke bawah, pandangan ke depan, tarik nafas, lepas turunkan tangan ke samping kiri kanan. Tekan lebih kuat lagi badannya ke bawah. Jinjitkan kaki kiri. Ya. Tapak kaki kiri, jinjitkan di depan, tarik nafas. Lepas, dorong ke depan. Jepit kuping dengan kedua tangan. Pastikan kaki kanan, badan dan tangannya satu garis lurus. Ya cukup, tegakkan badan lagi. Tekan kuat turun kaki kanannya di belakang. Tangan kiri ke depan. Tangan kanan di belakang. Yuk, pandangan ke tangan kiri di depan. Wirabadasana 2. Tekan kuat badannya ke bawah. Paling angkat tangan kirinya ke belakang. Pandangan ke tangan kiri. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Cukup, bentangkan tangannya. Baru putar, turunkan tangan kanan ke depan. Tarik kuat tangan kirinya ke atas. Bernafas normal. Amati nafasnya untuk menghemat tenaganya. Tangan kirinya tegak ke atas. Cukup. Turunkan tangan kiri, dorong pinggul ke belakang. Perhatikan dua kaki lurus. Yuk, pandangan ke depan. Tarik nafas, pandangan ke depan. Jatuhkan badannya pelan. Dekatkan dulu perutnya ke paha. Yang sudah kuat, dekatkan wajahnya ke tulang kering kakinya. Cukup, kembali dongakkan kepala, angkat tangan kanannya ke atas. Trikonasana. Tarik kuat tangan kanannya ke atas. Bagi yang sudah kuat, boleh tempelkan telapak tangan kirinya di bawah, pandangan ke tangan kanan di atas. Pasangan tarikan kuat di pinggang sebelah kanan. Ya cukup, turunkan tangan kanan, dorong badan ke depan. Yuk, dorong badan ke depan. Mari kita push up lagi. Ada 3 pilihan, kaki kiri rata ke belakang,
Tangannya tegak, pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lututnya dulu. Tarik nafas. Kobra. Lepas nafas, tempelkan dagunya. Angkat kaki kanan, topangkan kaki kiri. Ditahan sebentar. Bernafas normal. Pose ini tidak mengambil banyak tenaga. Amati saja telapak tangan di samping kiri kanan dada. Jari-jari kaki kanannya menunjuk kuat ke atas supaya lebih seimbang. Dorong kuat jari-jari kaki kanannya ke atas, akan terasa lebih seimbang. Kalau sudah merasa seimbang, merasa aman, angkat tangan di samping kiri kanan. Gerak-gerakkan jari-jari tangannya supaya lebih rileks. Amati nafasnya. Tempelkan dagunya. Tempelkan dagunya untuk keseimbangan. Oke, boleh mau yang lebih lanjut, slopkan tangannya, kaitkan tangannya di belakang, tarik mendekat ke kepala. Bernafas normal. Cukup, bebaskan pelan. Kobra. Mari dorong badannya ke belakang. Kita istirahat. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Nikmati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Silakan yang melap keringat, yang mau minum sedikit boleh. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana teman-teman? Lumayan. Sebenarnya semakin pelan itu akan semakin banyak menghabiskan tenaga gitu ya. Yang penting kita jaga nafasnya, kita tenang, kita kan jauh bisa lebih menghemat energi dengan mengamati nafasnya. Ya. Apapun gerakannya, lakukan saja dulu. Kalau kemudian terasa aneh, baru lihat oh gitu. Ya. Seperti gerakan tadi setengah salaba mengangkat kaki kiri ditopang dengan kaki kanan. Sebenarnya gerakannya kalau sering dilakukan, kita akan menemukan kaki kanan itu selaras gitu. Kakinya naik, ditopang kaki kanan. Kadang-kadang memang susah nyarinya ketemunya di mana gitu. Kita ingin melihat ke belakang. Justru kalau melihat ke belakang malah tidak ketemu gitu karena rasa panik kita bertambah. Amati saja, kemudian nanti akan ketemu. Ya. Baik, kita akan ke keseimbangan kaki. Ya. Jadi masih tetap komitmen kita masih di yoga basic ya. Mari jatuhkan badannya ke depan. Kembali sikap rinci. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Yuk, dorong badan ke depan. Kobra. Angkat perlahan. Pada muka suara-suara. Guru. Yuk, kaki kiri ke tengah matras. Kaki kanan ke tengah matras. Tegakkan badan. Tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Kencangkan perutnya. Tarik kuat tangannya ke atas. Pandangan ke jari tangan di atas. Ya. Jepit kuping lidah kedua tangan. Mari. Kaki kanan bawa ke belakang, jatuhkan badan. Kita ke Wirabadasana.
3, dorong kuat tangan kanan, kedua tangan ke depan, tendang kuat kaki kanannya ke belakang. Pandangan satu titik di lantai. Jepit kupingnya pandangan satu titik di lantai. Jangan ragu-ragu. Sekali lagi kalau jatuh, jatuh saja. Cukup. Silakan tegakkan badannya lagi. Oke. Saya lihat banyak ya. Itu yang ragu-ragu. Gerakan keseimbangan itu adalah soal mengelola rasa takutnya. Apa sih yang ditakutkan sebenarnya? Ya, tidak ada. Ya, hilangkan keraguan-keraguan karena memang tidak ada apa-apa, tidak ada yang patah-patah dengan ini. Ya. Jadi saya contohkan, ya, jepit dengan kedua tangan, tarik nafas, jatuhkan badan ke depan, tendang kaki kanannya ke belakang, kemudian terus jatuh, turunkan tangannya. Saya ingin melihat tidak ada ragu-ragunya. Jatuh pun tidak usah ragu-ragu untuk jatuh. Ya. Ayo, tenang, kuat, bentangkan tangan, badan, dan kaki. Lihat contoh di layar, satu garis lurus. Ya, tetapi tidak harus seperti itu. Yang penting berani melakukan. Oke, bersama-sama. Tidak ada keraguan. Pandangannya ke bawah, jangan ke depan. Ya, pandangannya ke bawah. Ya, oke, mari berdiri lagi. Kita coba lagi. Tegakkan badan, kuatkan perutnya, kuatkan hatinya. Oke, jepit keping dengan kedua tangan. Satukan tangan di atas. Tarik nafas. Yuk. Kaki kanan ke belakang. Jatuhkan badan. Tahan. Oke. Ya, cukup. Turunkan pelan. Kita sudah mencoba melakukannya 3 kali. Dan saya lihat semuanya sudah tidak ragu-ragu lagi. Artinya apa? Gerakan keseimbangan memerlukan pengalaman lebih banyak, memerlukan latihan yang sering, gitu ya. Nanti semakin ke belakang, saya pikir rasa takut, ya mungkin ada rasa takut di bawah sadar sebenarnya, atau terlalu banyak pikiran gitu. Itu yang bakalan kita ragu-ragu. Sering beberapa di antara kita begini, ya, jatuhkan badan, kakinya belum diangkat, pikirkan badannya, kakinya nggak keangkat. Gitu. Begitu mengangkat kakinya, badannya kacau gitu. Terlalu banyak berpikir, ya. Bebaskan semua. Mari kita ke sisi yang satunya. Yuk. Angkat kedua tangan. Jepit kuping dengan kedua tangan. Kuatkan perutnya, kuatkan hatinya. Jatuhkan badan ke depan, kaki kirinya ke belakang. Tarik nafas, lepas, jatuhkan. Kemudian bernafas normal. Tendang kuat ke belakang, dorong tangannya ke depan. Yuk, tidak ada keraguan. Nah, itu tambah bagus sekarang. Oke, amati nafasnya kemudian. Ya, tegakkan lagi badan. Bagus. Satu lagi, ya. Jangan menahan nafas. Kadang-kadang kita tidak sadar menahan nafas. Begitu jatuhkan badan, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas. Ingatin, ya ingat ya, kita masih punya nafas. Ya, nafas. Mau bosonya, mau semboyongan, mau apa, nggak apa-apa. Ya. Yang penting berani melakukan. Sekali lagi, biar seimbang. Ya. Tadi kanan 3 kali, sekarang kiri 2 kali saja. Yuk, jepit kuping dengan kedua tangan, kuatkan perut, kuatkan hati, tarik nafas. Lepas, jatuhkan ke depan, kaki kiri ke belakang. Tahan. Cukup. Tegakkan lagi badannya. Ya, terima kasih. Sudah tambah bagus. Sudah tidak ragu-ragu. Ya, gerakan keseimbangan hanya soal mengelola rasa takutnya. Ya, mengelola rasa takutnya. Ya, gerakan sederhana. Ya. Kalau dilihat secara nyata begini kita tidak takut, tapi bahwa sadar kita kadang-kadang tidak mau, tidak ikhlas, tidak apa gitu. Jadi belajar ikhlas sekarang ya. Oke, kaki kiri diangkat, taruh di pangkal paha kanan. Kita ke Garuda sana variasi. Ini sudah sering kita lakukan. Tempelkan di paha kanan. Angkat tangannya ke atas. Pandangan satu titik di lantai, jangan lihat ke layar. Lihat contohnya sekali, kemudian lihat ke lantai. Ya, pandangan ke bawah, kemudian amati nafasnya. Ya, kalau badannya bergetar, amati nafasnya. Wah, sudah bagus semua nih. Yuk, tarik nafas.
lutut kanannya di bawah, terus tangannya di bawah ke belakang. Yuk kita terbang sebentar. Boleh gerak-gerakan tangannya yang rileks. Tekuk lututnya kanannya, dekatkan perut ke tumit kaki kirinya. Pandangan satu titik, amati nafasnya. Gak apa-apa, sempoyongan sedikit. Cukup. Boleh. Yang mau coba lagi, turunkan kedua tangan ke depan. Kemudian tangan kiri ke siku kiri, tarik kedua tangan kanannya ke belakang. Sedikit tambahan keseimbangan lagi tantangannya. Gerak-gerakan tangannya yang rileks. Siku kiri di lutut kiri, tarik tangan kanan ke belakang. Ya cukup. Tegakkan badan, tarik nafas. Angkat kuat tangannya ke atas. Lepas, turunkan. Tangan di dada. Yuk. Turunkan kakinya. Gerak-gerakan kakinya. Ya. Sudah tambah bagus. Sudah tambah berani. Sudah tambah ikhlas. Halo pagi Mbak Retno. Oke, mari kaki kanan sekarang diangkat. Tempelkan di pangkal paha kiri. Yuk. Di pangkal paha kiri. Kemudian pandangan satu titik di lantai, angkat tangannya ke atas. Yuk, amati nafasnya, tidak ada apa-apa. Kalau bergetar-getar badannya ya sudah, nggak apa-apa, itu badan kita. Amati saja, tarik nafas. Lepas, tekuk lutut kirinya. Tekan badannya ke bawah, kemudian tangannya bawa ke belakang. Tarik kuat tangannya ke belakang. Semakin ditarik tangannya akan menjaga keseimbangan. Amati nafasnya, jangan tegang-tegang. Amati nafasnya. Yuk, turunkan tangannya ke depan. Kemudian siku kanan di lutut kanan. Tarik kuat tangan kirinya ke belakang. Ditahan, bernafas normal. Ayo, masih banyak yang lihat ke layar. Pandangannya satu titik saja di lantai di depannya. Siku kanan di lutut kanan. Mungkin saya nggak salah ngomong, siku kanan di lutut kanan. Iya. Cukup, tegakkan badan, tarik nafas. Angkat kuat tangan ke atas, lepas nafas. Saya menikmati sekali bagaimana teman-teman pada berlipat ini, ya, kakinya begini, kemudian goyang-goyang begini kayak orang nari, nggak apa-apa. Amati badannya, nikmati apapun yang terjadi dengan badannya. Nggak usah nikmati yang lain, ya. Cukup keseimbangan kakinya, yang sederhana saja dulu. Yang penting happy, kata Pak Patah. Kita akan keseimbangan kaki dan tangan seperti biasa. Berdiri di ujung matras, atau saya contohkan dulu, contohkan, yuk. Berdiri di ujung matras, kaki kiri ke belakang, yuk angkat tangan ke atas, turunkan. Saya contohkan dulu ya, contohkan saja dulu. Ya, papan, nanti begini ya, turun ke tangan, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang. Pastikan badannya lurus, tangannya tegak, jari-jari tangan dibuka kuat. Pastikan jari-jari tangannya bergerak kuat. Nanti pelan-pelan angkat tangan kiri ke atas, badannya tetap lurus. Kemudian kaki kiri di atas kaki kanan, baru angkat kaki kirinya. Getar-getar badannya nggak apa-apa. Ya, mari turunkan satu kali lagi kakinya, turunkan tangan kiri. Ya, sebenarnya gerakan ini bisa ditambah-tambahin. Tapi ini masih pada yoga basic. Mari, yuk berdiri di ujung matras. Tarik kuat tangannya ke atas, tarik nafas. Lepas, jatuhkan ke depan. Kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke belakang. Badannya lurus, plank. Papan lurus seperti papan. Sudah, pandangannya satu titik di depan di lantai. Angkat tangan kiri ke atas, putar saja badannya. Badannya lurus dulu, pandangan. Terserah pandangannya kemana, ya. Kemudian kaki kiri di atas kaki kanan, nggak apa-apa, getar-getar tangan kanannya nggak apa-apa. Kemudian angkat kaki kirinya pelan-pelan, ayo amati nafasnya, nggak ada apa-apa, nggak bikin patah-patah kok ini. Yuk angkat tangan kirinya juga, ayo angkat pinggulnya lebih tinggi lagi. Ya cukup, satukan kakinya, turunkan kedua lutut, duduk sebentar di atas kedua tumitnya. Satu, tidak menahan nafas. Dua,
Kalau tangan kanannya merasa tidak kuat, bergetar-getar, lakukan saja, tidak ada apa-apa kok, gitu ya. Kalau kita tidak mencoba, nanti tangannya kemudian kombinasikan dengan nafasnya. Kalau sudah nafas kita bagus, itu tangan getaran tangannya akan semakin berkurang. Pastikan jari-jari tangan yang di bawahnya seperti ini, dibuka kuat terus mencengkram kuat, ya. Ujung jari tangannya mencengkram kuat, pasti lebih seimbang, ya. Mari kita coba sisi yang satunya lagi. Yuk, papan, plank, adu muka, dada sana. Yuk, tangannya tegak, badannya lurus, dan jari tangannya dibuka kuat. Plank, papan. Pandangannya ke depan. Yuk, sekarang angkat tangan kanan ke atas. Kaki kanan di atas kaki kiri. Tahan dulu, bergetar-getar, amati saja. Jatuh aja, nggak apa-apa. Yuk, angkat kaki kanannya ke atas. Nah, kalau ada yang sudah kuat, boleh ambil jempol kaki kanannya, tidak apa-apa. Ya, itu kalau sudah agak kuat ya, tidak apa-apa. Ya, cukup. Turunkan pelan-pelan. Turunkan tangannya, turunkan kedua lutut, dorong badan ke belakang. Sikap rinci, istirahat lagi. Ya, baik hati, saya hari ini istirahatnya banyak. Mari keseimbangan tangan ya, kita lama tidak lakukan ayam. Mau jadi ke ayamnya mau enggak, jangan dipikirkan. Yang penting lakukan. Hati-hati supaya tidak nyosor ke depan, nabrak tisi, nabrak apa. Ya, jatuhkan saja badannya. Yuk, ayam ya. Jadi jari-jari tangannya begini, bakasana. Ya, bakasana. Terus lututnya di atas siku. Begini, jongkok ya. Jongkok berdiri, jinjitkan kakinya, kemudian lutut di bawah siku, kemudian jari tangannya begini. Ya. Taruh di depan, dorong ke depan, nanti angkat satu kaki, doangkan kepalanya, kemudian pelan-pelan nanti angkat kaki satunya lagi. Ya. Ya. Bagi yang baru mulai, jangan takut, lakukan saja. Sikunya, ya, siku di bawah lutut, tangannya begini, terus dorong pada depan, begini saja cukup. Ya, kalau sudah merasa agak aman, amati napasnya, angkat satu kakinya. Ya, kemudian nanti kalau dapat berangkat kaki satu lagi, bermain-main saja pikirannya, hilangkan rasa takutnya. Ya, oke, kita sudah pernah melakukan ini dulu. Mari, ya, yuk, tangannya buka, taruh di bawah, jinjitkan kakinya, kemudian lutut di atas siku. Kita contohkan lagi, jinjitkan kakinya, terus tangannya di dalam, sikunya di bawah lutut, ya, siku di bawah lutut, terus tangannya turunkan, ya, begini, ya, terus dorong ke depan, ditahan dulu, pandangannya 1 meter ke depan di lantai, amati nafasnya, nanti angkat satu kakinya, yang sudah kuat boleh dorong, angkat pelan, begini, ya, bernapas normal, ya, tidak menahan nafas, yuk, supaya beberapa sudah bagus, dongakkan kepalanya, dorong ke depan sampai pegel pergelangan tangannya, ya. Kalau jatuh senyum saja, tidak apa-apa, tertawakan dirinya sendiri. Dongakkan kepalanya 1 meter, lihat ke depan, nggak usah lihat kakinya yang di belakang, nggak akan hilang kakinya, masih ada kakinya. Jadi lihatnya ke depan, ya. Lihatnya ke depan. Dorong, angkat, turun lagi, dorong, boleh angkat sekaligus ini, turun lagi, bermain-main seperti kita anak-anak dulu, ya, terbebas dari tekanan. Yuk, angkat, udah jatuh, nah gitu aja udah. Nah. Oke, pikiran dibawa bermain-main, ya. Gak apa-apa udah tua-tua bermain-main begini, gak apa-apa, masa anak-anak kita aja. Oke, mari, cukup, ya. Sudah pegel pergelangan tangannya? Oke. Dan sudah berarti
Terima kasih. Gitu. Mari kita lakukan gerakan duduk. Silakan duduk, luruskan kakinya ke depan. Luruskan kakinya ke depan. Ya, tegakkan badannya. Kita akan lakukan Paschimottanasana. Oke. Kita lakukan Paschimottanasana. Dua kaki lurus. Tegakkan tulang belakangnya. Tarik nafas. Pegang pergelangan kakinya. Bagi yang baru ya, jangan buru-buru pegang yang kiri kaki. Pegang di bawah pergelangan kakinya begini. Tarik nafas, pandangan ke depan. Lepas jatuhkan ke depan. Dekatkan dulu perutnya ke paha. Begitu terasa sakit di hamstringnya, ditahan. Tidak penting mendekatkan wajah ke lututnya. Yang penting adalah pengamatan pada batasan sakit di hamstring kaki. Ditahan dulu kemampuan. Yang sudah kuat boleh lihat emak. Ya. Yang belum kuat, contohnya lihat di saya saja begini. Ya. Tulang belakangnya lurus, kemudian begini jatuhkan. Ditahan, sakit. Mari sakit rame-rame. Jangan pikir saya tidak sakit. Emak juga sama sakitnya, tetapi bagaimana kita mengelola rasa sakit, mengamati sakitnya. Yuk, cukup. Tegakkan badan. Yuk, satukan telapak kakinya di depan. Satukan telapak kakinya. Pegang jari-jari kaki dengan kedua tangan. Yuk, tarik nafas. Kuatkan perutnya. Lepas nafas, jatuhkan ke depan. Ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat, boleh sikunya dibawa keluar ke depan. Kemudian dekatkan wajahnya ke jari kaki. Bernafas normal. Tekan badannya, rasakan tarikan kuat di otot paha bagian dalam, pangkal paha bagian dalam. Bernafas normal. Amati saja batasan sakitnya. Iya, cukup. Tegakkan badan. Mari kaki kiri ke samping kiri. Kaki kiri ke samping kiri. Kemudian ambil jempol kaki kiri dengan tangan kiri. Telapak tangan kiri menghadap ke atas. Kemudian siku kiri ada di dalam. Tekan dulu ke bawah. Baru tarik tangan kanannya ke atas. Ditahan dulu tangan kanannya, tegak dulu ke atas. Rilekskan. Gerak-gerakan tangan kanannya di atas. Gerak-gerak yang rileks. Ya, yang rileks. Kalau sudah merasa bisa menahan sakitnya, hamstring kaki kirinya, jatuhkan tangan kanannya, ambil jempol kaki kiri, putar lagi badannya, lihat ke atas, ditahan, lakukan di ujung kemampuan, ya. Amati batasan sakitnya, kemudian amati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan tangan kanan, kemudian tangan kanan ditaruh di belakang tulang ekor. Di belakang. Dorong ke depan. Berdiri dengan paha kanan, dengan lutut kanan, kemudian kaki kiri ke samping kiri. Oke, paha kanannya tegak. Tangan kanan pegang tumit kaki kanan di belakang. Tangan kanan. Dorong perutnya ke depan, kemudian angkat tangan kirinya ke atas, kemudian tarik tangan kiri ke arah kaki kiri. Jadi buka tangan kirinya ke arah kaki kiri. Tarik ke arah kiri. Bernafas normal. Pandangan ke atas, amati nafasnya. Yuk. Lakukan saja di ujung kemampuan. Ya, tangan kanan pegang tumit kaki kanan, dorong perut ke atas, tangan kirinya rileks. Ya, cukup. Tegakkan badan. Silakan duduk lagi. Kaki kanan di depan. Mari buka kaki kanan ke samping kanan.
Kaki kiri ditekuk. Kaki kiri ditekuk di depan. Sama seperti tadi di arah yang berlawanan. Yuk, telapak tangan kanan menghadap ke atas. Jepit jempol kaki kanan dengan telunjuk dan jempol tangan kanan. Siku kanan ada di dalam, baru tangan kiri ke atas. Ditahan sebentar. Amati nafasnya, kalau sudah kuat, ambil jempol kaki kanan dengan tangan kiri, kemudian pandangan ke atas. Rasakan tarikan kuat di pinggang sebelah kiri. Amati saja, biarkan badannya jatuh. Jatuh semakin lama, semakin mendekat badannya ke arah matras. Amati saja tarikan kuatnya. Amati nafasnya, tetap di ujung kemampuan. Boleh tegakkan tangan kirinya, tidak apa-apa. Cukup tegakkan badannya. Mari dorong badannya ke depan, berdiri dengan paha, dengan lutut kirinya. Kaki kanan lurus ke samping kanan. Oke, berdiri dengan lutut kiri, paha kiri tegak. Tangan kiri pegang tumit kaki kiri di belakang. Tangan kiri pegang tumit kaki kiri, atau sentuh saja dengan jari. Dorong perutnya ke depan, angkat tangan kanan, kemudian tarik ke sisi kanan. Bernafas normal. Tetap di ujung kemampuan. Kaki kanan lurus, telapak kaki kanan menempel kuat, melintang untuk menjaga keseimbangan. Bernafas normal, mengamati nafasnya penting di sini untuk menjaga keseimbangan. Ya, cukup. Tegakkan badan. Silakan duduk. Mari luruskan lagi kakinya. Kita akan sedikit ke arah perut, memperkuat otot perut. Kita lakukan gerakan perahu, yang pose perahu. Mari tekuk dulu pada lututnya. Tulang belakangnya tegak. Kuatkan perutnya. Sepertinya nge-lag ya ini. Iya. Koneksinya. Habis kuotanya. Kuotanya habis ya Marta. Aduh. Ini beli audionya malah hilang ini kayaknya. Putus. Kita lanjut Kayaknya. bersapa-sama ya. Kita tunggu sambil bersapa-sama aja. Oke, kita tunggu sambil bersapa-sama. Mas Patah ya nanti yang ini ya, handle. Oke. Yuk kita tunggu di ode sambil rileks di savasana, tidur terlentang, kaki lurus, dibuka kira-kira selebar matras,
Tangan di samping badan, di kiri kanan badan. Menghadap ke atas telapak tangan. Kita istirahat sempurna pada sikap savasana. Perhatikan. Maaf, putus tadi. Ya, ini Silakan savasana. Tunggu sambil savasana ini. Ya, silakan dilanjut. Ya, tidak apa-apa, langsung savasana aja. Tidak apa-apa. Mari kita tidur terlentang, telapak kaki selebar matras, telapak tangan menghadap ke atas. Kalau sudah merasa rileks, merasa nyaman, silakan pejamkan mata. Kita belajar pratyahara, belajar mengamati pikiran, tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, belajar menerima apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun, saatnya belajar menerima. Mohon dilakukan dengan baik. Tetaplah di dalam pengamatan. Pengamatan nafas masuk, nafas keluar. Iya. Cukup, silakan gerak-gerakan pergelangan kaki, pergelangan tangan. Buka mata perlahan. Yap. Silakan satukan kedua kakinya, satukan kedua tangan. Kencangkan perutnya, tarik kaki tangannya ke atas, jepit kuping dengan kedua tangan. Dorong kuat kakinya ke bawah, kencangkan perutnya. Ya. Cukup, ditekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Gerak-gerakan tangannya, gerak-gerakan kakinya yang rileks. Dirangkul kedua lutut, goyangkan badannya ke kiri, ke kanan. Ya, gulingkan badan ke kanan, kita bangun perlahan. Mari kita Di unmute dulu, Bli Ode.
Monggo, maaf terputus-putus ini karena 2 hari ini internet agak. Tadi saya pakai data terputus, sekarang pakai internet. Apa wifi di rumah masih bisa jalan. Monggo, saya kembalikan. Baik, terima kasih BOD. Wah, ini kopios banget ini. Terputus-putus. Padahal pelan-pelan loh. Udah pelan-pelan begitu. Kalau buat saya tadi, wah untung terputus gitu, jadi saya bisa istirahat. Oh ya, selamat pagi. Kita ini apa? Ada tamu kita, ada Ibu Retno Kusuma. Ayo. Oh iya, Ibu Retno. Mana ini tetangga saya nggak nongol. Tadi ada. Oke. Iya baik, luar biasa sekali ini tadi kopios ini Mbak siapa ini dari Mbak Nana tadi kopios Mbak Indah izin F duluan. Oke, terima kasih semuanya. Baik, teman-teman kita masih punya sekitar 10-15 menit untuk kita saling tanya jawab, berdiskusi, atau mungkin teman-teman ada yang sharing tadi gimana ketika melakukan gerakan-gerakan yang dipandu oleh Beliau tadi, ada mungkin sakit atau mungkin seger atau gimana, silahkan. Boleh langsung di unmute bisa ya Mas Fatah ya? Bisa langsung di unmute masing-masing ya. Oke. Oke, monggo silahkan teman-teman. Atau mau ditulis? Boleh. Oke, ini dari Mbak Laila. Terima kasih Beliau lama nggak yoga, gemetar semua dan gobios. Oke. Kalau gemeter semua gitu gimana Beliau? Ya itulah badannya gitu. Yang penting napasnya ya napas gitu. Itu itu ya rasa takut ya, takut bawah sadarnya, terus keseimbangan otot belum terjaga. Yang jelas sih memang karena kurang latihan aja. Ya, jadi napasnya ya. Oke, sering-sering latihan. Ini dari Mbak Reta, bentar. Saya ada osteoporosis, jadi lutut dan telapak tangan tidak bisa bertumpu. Nah, ini bagaimana, Bli? Baiknya. Begini, selama masih bisa bertumpu, lakukan itu sekali lagi di ujung pangkuan. Jadi memang ada beberapa pilihan. Tadi itu push up itu, ya gerakan plank terus turun itu pilihannya banyak. Ya, ada 4-5 pilihan. Gitu. Berdiri aja kalau memang tidak bisa plank. Tidak bisa lurus sekali, tidak bisa kuat sekali gitu ya, itu tidak bisa begini gitu, ya sudah turunkan lututnya gitu, kemudian jatuhkan badannya, boleh begini ya pelan saja, kemudian baru tarik begini, ya tetap di ujung kemampuan, jadi tidak harus mengikuti yang lain seperti yang dikatakan instruktur gitu ya, itu kan karena memang kita kembalikan kepada masing-masing ya. Di mana nemunya gitu, ketemunya di mana pasnya ke badannya sendiri ya. Tetap berhati-hati karena saya pernah ada latihan biasa gitu, ada orang sudah 63 tahun gerakannya ekstrim sekali ya, itu selesai pada saat melakukan itu patah di patah di tulang paha sedikit ke arah lutut ya, itu memang benar-benar karena dia tidak sadar kalau dia ada osteoporosis gitu ternyata. Jadi berhati-hati kalau sudah ada gejala-gejala sedikit itu amati di situ, amati di sana. Oh saya di sini saya tidak boleh lebih dari itu di sini. Nanti lama-lama kan perasaan-perasaan itu berkurang kalau sudah semakin kuat gitu. Kalau soal menyangkut soal otot jangan banyak khawatir, tapi kalau sudah tulang harus berhati-hati. Oke, intinya ada banyak alternatif ya, Bri ya. Jadi kalau misalnya tidak mampu yang pertama, bisa yang berikutnya yang lebih ringan begitu ya. Oke, ini kemudian ada dari Mbak Lucy. Terima kasih Beliau waktu gerakan keseimbangan yang setelah plank ke samping, pergelangan tangan sakit. Bagaimana cara menguatkan pergelangan tangan, Pak Kurnuon?
Itu umumnya begini. Kenapa dari awal saya kasih tahu jari-jari tangannya dibuka kuat, ujung-ujung jari tangannya juga mencengkram kuat. Gitu. Jadi otot-otot tangan itu, otot-otot tangan apa namanya ini bekerja sampai ke pergelangan, sampai ke arah sikunya itu bekerja, dia akan bekerja. Jadi tidak dilepas penuhnya ke arah persendian gitu, supaya tidak persendian di siku, persendian di pergelangan tangan itu tidak terlalu ditekan. Jadi ototnya ikut bekerja gitu. Jadi mencengkram kuat ya, supaya ototnya bekerja, persendiannya bisa dikurangi bebannya di sendi gitu. Jadi dari awal saya kasih tahu cengkramkan tangannya kuat, ujung jari tangannya dicengkram kuat ya, supaya tidak sepenuhnya di persendian, supaya tidak sakit di persendian ini dan cedera. Itu ada Mbak Ningrum ngomong pesan. Oke, ini berikutnya Bli, itu mungkin juga sekalian menjawab yang ini ya, Mbak Sulastri ya, sama menahan tangan. Kemudian ini ada dari, saya satukan saja pertanyaannya. Terima kasih Bli Ode, Om Pata, dan semuanya. Izin bertanya, bolehkah kita beryoga setelah melakukan HIIT workout? Terima kasih. Kemudian yang satu lagi dari Mbak Sinta, itu biasanya Muay Thai. Dan pas nyoba yoga ternyata gobios dan banyak gerakan nggak kuat. Nah ini bagaimana Bli dan mungkin juga Mas Patah, apakah boleh beryoga setelah melakukan HIIT workout? Dan juga ini ada yang Muay Thai tapi pas yoga ternyata banyak gerakan yang nggak kuat. Monggo. Ya boleh-boleh saja. Biasanya gerakan-gerakan yang tertentu ya, workout, kan ada Muay Thai juga gitu, itu kan gerakan yang pada tertentu gitu ya, itu sifatnya strengthen gitu, memperkuat gitu. Tapi kalau yoga kan kebanyakan stretch-nya, kebanyakan itu justru saling melengkapi gitu. Sebab orang yang kuat biasanya kalau stretching-nya kuat, itu belum tentu kuat di ya kata-kata larinya gitu, kemudian gerakan workout-nya belum tentu kuat. Tapi orang yang kuat di tadi gym ya, fitness gitu dan workout belum tentu kuat di yoganya juga gitu. Pasti harus, makanya kadang-kadang di dalam satu studio yoga itu studio ya olahraga gitu, itu ada yoganya, ada ini, jadi dibikin seimbang gitu. Tidak apa-apa, tetap pada batasnya gitu. Yang satunya lagi apa tadi Mbak? Ganti baju. ini biasa Muay Thai gitu, tapi tadi pas gerakan yoga itu apa namanya banyak yang nggak kuat, ternyata gobios dan banyak yang nggak kuat gitu. Jadi ya, mungkin tadi karakternya berbeda itu ya Bli ya. Iya, karena sama dulu saya pernah ada itu beberapa dari Korem gitu ya, tentara kalau lari di depan rumah lapangan itu bisa 15 putaran, 20 putaran. Mau apa-apa aja kuat sekali gitu. Tapi begitu aja yoga dan gerakan seperti itu gitu ya, 30 menit itu sudah benar-benar habis katanya. Nafasnya mungkin kuat tapi pengaturan nafasnya tidak bagus. Itu sakit di mana-mana gitu. Karena memang berbeda karakternya gitu. Lakukan saja seperti biasa pada batasnya. Oke, jadi kata kuncinya itu ya Bri ya, karakter jenis olahraganya itu kan berbeda ya, jadi tidak masalah. Latihan terus nanti lama-lama bisa menguasai dua-duanya atau tiga-tiganya kalau jenis olahraganya. Oke, ya kalau saya juga suruh workout, ampun deh udah gitu. Kalau saya suruh workout itu enggak udah gitu. Bli, ini dari Mbak Nia, tadi saat gerakan kaki diangkat dan ditumpu dengan kaki yang satunya, dada agak sakit, Bli. Apakah memang tumpuannya di dada ya? Yang tadi yang kakinya ngangkat. Yang mana? Yang kaki gerak? Iya, yang kita tengkurap terus kaki satu diangkat ditumpu sama kaki satunya. Apakah tumpuannya memang di dada? Oh, iya. Itu memang gini, makanya kenapa mesti kakinya ditumpu dengan kaki yang satunya, karena beban separuh berat badan itu harus dipikul oleh lutut kaki yang menumpu gitu, jadi tidak sepenuhnya dibawa ke dada. Di samping itu kenapa dari awal saya kasih tahu tangannya begini itu di kiri kanan dada,
di kiri kanan dada, jangan mendekat ke arah kepala, begini nanti kena di dada gitu ya. Jadi gunanya untuk menahan berat badan. Pikul juga oleh kedua tangan, tidak sepenuhnya di dada gitu. Tetapi bagi yang sudah merasa agak aman, bisa mengelola keseimbangan. Semakin seimbang, berat badan itu akan dikelola dengan baik, gitu. Akan terasa ringan gitu. Kalau sudah merasa aman, merasa nyaman, makanya saya sudah buka tangan ke samping kiri kanan. Itu nanti sedikit ke arah ulu hati, tekanannya tidak lagi ke dada, sedikit. Begitu mengangkat tangannya, ya, dagunya juga ditempelkan untuk keseimbangan. Kita fokus, benar-benar fokus di situ, mengamati napasnya. Keseimbangan akan mencari sendiri keseimbangan. Tidak usah diatur-atur, amati, kemudian akan menemukannya sendiri. Ya perlu waktu sih. Jadi tangan di kiri kanan dada supaya tidak sakit. Ya kalau ada sakit mungkin karena tekanan itu. Gak apa-apa, kuatkan tangannya di kiri kanan. Itu Mbak. Oke, ini satu lagi. Jika join yoga saat pertengahan yoga sedang berlangsung, apa pemanasan yang perlu dilakukan sebelum langsung mengikuti yoga yang tengah berlangsung tersebut? Terima kasih. Jadi intinya kalau masuknya itu pas tengah-tengah, apakah peserta ini harus melakukan pemanasan dulu dan itu pemanasannya seperti apa? Gitu, Bli. Pemanasannya ya seperti pemanasan awal gitu, tidak usah juga sepenuhnya gitu. Seandainya pun langsung memulai ya memang tidak disarankan. Seandainya pun langsung memulai, tetap batasi gitu. Itu sakit, jangan penahanannya jangan lama-lama gitu. Ya, menyesuaikan saja. Karena kalau sudah pada gerakan mulainya pertengahan tetapi masih gerakannya berdiri, saya pikir tidak itu masalah ya. Masih gerakan berdiri, masih membangkitkan. Sifatnya membangkitkan, tidak apa mulai langsung. Tapi pada pertengahan, kalau sudah mulai pada keseimbangan, nah pemanasan itu perlu. Gerakan duduk, seperti itu, twisting, memutar kiri kanan itu perlu juga pemanasan gitu. Tapi ya tidak harus baku sekali ya. Karena kalau kita pemanasan sendiri tambah lewat lagi. Ikutin saja. Ya. Kalau saran saya jangan terlambat. Saran saya. Iya betul. Ya karena gini, karena itu memang tata krama ya, sudah tata krama dalam berasana beryoga itu memang tahapnya itu memang pemanasan dulu, kemudian membangkitkan semangat, nah baru kemudian latihan keseimbangan, latihan kelenturan, latihan mengasah power dan sebagainya, kemudian pendinginan. Kalau mau terlambat sekalian saja, begitu masuk langsung ikut pendinginan, itu malah lebih enak. Langsung savasana gitu ya. Enak banget. Oke, kalau itu. Ini Bli, ini dari Mbak Hani. Mau tanya, mengapa saat yoga instruktur itu selalu memandunya amati tubuh, atur nafas, nikmati rasa sakit, fokus, hilangkan pikiran yang mengatur. Kenapa kok instruksinya begitu, Bli? Ya, karena kan jujur aja kita kadang-kadang pikirannya liar gitu ya. Padahal kita masuk yoga pun kita punya target. Saya bisa nggak jatuh ini nggak ya ini nggak. Kadang-kadang pikiran kita melompat kepada sesuatu yang tidak ada di depannya. Jadi yoga itu mengajari kita di kekinian, di sini saat ini, ya di sini saat ini. Apapun yang terjadi sudah ikhlaskan gitu kan. Nah, kalau kemudian kita terlalu banyak berpikir, seperti gerakan keseimbangan tadi, terlalu banyak mengatur. Harus bisa jatuh. Justru kalau kita mengatakan harus, kita akan segera jatuh. Ya, mengamati itu penting karena sepenuhnya pada saat pose-pose tertentu, gitu ya, misalnya keseimbangan, kita tidak bisa mengatur otot-otot bawah sadar kita, nggak bisa diatur. Coba saja kita berdiri begini ya, angkat satu kaki begini saja, ya, angkat satu kaki begini. Perhatikan pergelangan kaki kita, ya. Perhatikan pergelangan kaki kita. Otot-otot kita bekerja sendiri begini bergerak. Perhatikan saja. Kita tidak mengaturnya. Nah, orang badan bawah sadarnya sudah mengatur, kenapa kita ngatur lagi? Ya, artinya di situ ya poinnya dalam melakukan asanas, satu belajar melepas, ya. Kemudian apapun yang terjadi, gitu sakit ya sudah amati sakitnya. Kita belajar menerima
kemudian ada rasa takut gitu ya, amati juga gitu batasan-batasan takutnya. Kemudian nanti terakhir itu biasa pada saat sawasana tadi tidur, batas tidur, tidak tidur, jangan tidur beneran, ntar ngorok, jangan. Jadi itu batasan-batasan itu. Dengan mengamati batasnya, kita justru itulah kita belajar berkonsentrasi sebenarnya. Belajar berkonsentrasi itu bukan langsung merem gini, gitu, enggak. Berkonsentrasi dia itu mengamati itu. Terjadi, oh sakit, oh ya saya sakit sudah. Saya coba lagi posenya, kemudian sakit. Jadi melepas asanas itu justru saya pikir jauh lebih meditatif daripada meditasi yang pura-pura meditasi. Asanas itu kita diajari belajar meditatif, belajar menerima, mengamati. Poinnya di situ saja. Pikiran tidak usah terlalu banyak mengatur, apalagi membandingkan dengan orang lain. Oh instrukturnya begitu, bisa aduh kok nggak bisa sih. Ya sudah itu maksudnya. Dan di sini kita di Kagama Yoga jarang bicara alignment, ya. Alignment, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa ya? Penjajaran, harus begini, harus begitu, cari tangan kuat. Ini tidak terlalu banyak kita, karena kan banyak yang baru dan itu bikin stres. Jadi kita lakukan di situ. Nanti saya percaya badan kita akan menemukan badannya sendiri, bukan badan orang lain, bukan badan strukturnya, gurunya. Ya. Jadi jangan alignment itu jangan seperti rezim gitu. Rezim kalau enggak salah enggak begitu. Jadi yoga itu biar rileks bukan malah bikin stres ya, ya. Karena nggak bisa kayak instrukturnya. Ya jangan jadi bikin ada kelas tertentu, aliran begini lebih bagus dari ini elemen kurang bagus. Apa sih itu Kagama Yoga? Cuma basic aja. Larang, saya yakin kok dengan yoga basic itu lebih menyembuhkan daripada yoga yang lain gitu. Biasa ya, dari pengalaman kok. Nanti kalau sudah gerakannya aneh-aneh itu hati-hati dengan ego gitu. Itu udah pada ke ego nanti. Dan itu susah lagi mengendalikan. Lama-lama orang akan kembali juga ke yoga basic. Tanya tuh, Pak Ningrum tanya tuh, apa yang nggak bisa? Sekarang yang tetap aja sama kayak kita balik lagi. Ya, Pak Ningrum ya. Mana Mbak Ningrum? Iya, ini kata Mbak Reta, ini benar banget. Ini fokuskan pikiran. Saya di sini apapun yang terjadi sulit itu beli. Iya kan latihan, belajar menerima, belajar enggak, terima aja gitu. Beban Kalau hidup pas saya sudah latih berat, nggak usah dipikirin yoga mah, beban hidup lebih berat, percaya deh. Justru yoga membuat kita melupakan beban hidup ya Mbak Ningrum. Nah itu makanya jangan tambah dipikirin lagi, nikmatin saja. Tapi dari yoga itu kita banyak belajar untuk bisa hidup ya. Terus misalnya ternyata saya cium lutut aja nggak bisa gitu. Nah itu kan membuat kita kalau dalam hidup sehari-hari tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, ya kita bisa menerima. Seperti saya ingin cium lutut aja nggak bisa, nah gitu kan. Makanya saya kan selalu mengulang-ulang di yoga kagama itu yoganya tidak boleh memaksa, tidak memaksa. Yoga tidak memaksa, yoga hanya membujuk tubuh kita untuk lebih lentur, membujuk napas kita supaya lebih lengkap dan berirama, membujuk pikiran kita untuk tenang, membujuk jiwa kita untuk damai. Tidak memaksa, sebab kalau dipaksa-paksa nanti malah rusak. Mantap. Mantap ini. Oke, ini ada yang bertanya Mbak Sri Rahayu tadi tiap minggu ya, seminggu sekali Mbak Sri Rahayu nanti ikut gabung ya. Jadi tiap hari Minggu pengumumannya, linknya ada di grup Kagama Yoga dan juga di Facebook juga bisa ada Mbak Rahayu, nanti silahkan dilihat. Itu linknya mesti di-share oleh Mas Tata. Gitu. Oke. Lalu sukses. Baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Ningrum barangkali atau Mas Tata. Monggo. Kita punya 2 menit.
Enggak, dari saya cukup. Makasih Mbak Rosa. Oke, Kalau sama-sama. saya mengulang-ulang lagi. Kita itu sudah dibuatkan oleh Beliaude video tutorial agama yoga yang 5 sequence. Nah, kalau sudah sehari-hari melakukan 5 sequence, dari tutorialnya Beliaude itu, yang latihan ini tadi pengulangan saja itu sebenarnya, banyak pengulangan saja. Jadi sudah enak sekali gitu ya. Kalau nggak bisa seperti saya berarti memang tidak rutin melakukan tutorialnya Beliaude. Nggak lengkap, rutin tapi nggak lengkap, saya nggak selalu lengkap 5 sekuensi itu. Nah itu Beliaude ya, saya nagih itu untuk dikirim lagi ke saya itu yang 5 sekuensi itu supaya nanti bisa saya share ulang lagi. Masih ada, tapi kan di Facebook itu. Ya, di Facebook masih ada. WA Group masih ada kan? Masih. Kalau yang lama-lama ini, tapi yang saya aja kehapus ya. Biasanya kalau agak lama kehapus, tapi pasti yang di Facebook masih ada ya. Nanti kan bisa di. Nggak tahu. WA sekarang nggak bisa kirim lebih dari berapa itu? 17 megabyte ya. Iya. Kemarin kita itu 100 sekian mega masih bisa kirim. Sekarang udah nggak bisa kirim lagi. Iya. Kirimnya harus lewat ini, Bi. Lewat Telegram aja. Nanti dikirim lewat Telegram. Diunggah di Telegram. Saya pikir lewat nanti bisa JMI itu flash disk. Oke, baik. Terima kasih sekali semuanya, Mbak Ningrum, Beliaude, Mas Patah, semua, Pak Jonathan, Mbak Thea, ini semuanya rajin-rajin dan semangat-semangat, dan juga teman-teman yang baru bergabung, semoga nanti akan kerasan ya, setiap minggu kita akan tetap melakukan latihan yoga bersama pada pukul 8 pagi. Dengan instruktur yang berganti-ganti. Jadi minggu depan bisa saja Mbak Ningrum atau Bri Arsi atau mungkin Mbak Dewi ya. Dulu kan biasanya pakai atau Mbak Rosa. Nggak mungkin lah. Nanti sana terus dari awal sampai akhir 1 jam. Mas Patah loh, Mas Patah mana nih? Iya Mas Patah itu bisa. Aku ini lagi belajar, makanya minta videonya. Aku lagi mau belajar share screen, jadi nanti kalau pas giliran terpaksa nggak ada itu ya kita di share screen kan. Baik teman-teman, sehat semuanya, tetap semangat, selamat beraktivitas di akhir pekan ini untuk menghadapi minggu depan, yaitu besok kita kembali lagi bekerja beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Terima kasih Mbak.